Rekan-rekan sekalian, kami bersama dengan bangga mempersembahkan yaitu Kubisa Goes to Campus episode ke-338. Dan kali ini kami hadir dengan tema yaitu pentingnya penguasaan keterampilan digital pada era disrupsi. Dari dan untuk Anda semuanya, Bu Fatma, Mas Idris, dan juga Mas Dias, akan seperti apa cerianya, kerennya, ya, Saripati Madu Ilmu yang akan teman-teman dapatkan, ya, teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Yuk langsung saja kita akan buka acara ini dengan mendengarkan opening speech terlebih dahulu dari tuan rumah, ya, yang mempunyai kampus Akamsi. Waduh, anak kampung sini. Rekan-rekan sekalian, selama kurang lebih 5 menit ke depan, saya persembahkan untuk Anda Sekjen dari PP, Ikatan Keluarga Besar Alumni Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Inilah dia, Bu Fatma. Silakan. Terima kasih, Mas Habibie. Selamat siang ya. Mudah-mudahan Mas Habibie juga dalam keadaan sehat ya pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir secara virtual pada siang hari ini dalam acara webinar kerjasama Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang IKUM dengan Kubisa bertema pentingnya penguasaan keterampilan digital di era disrupsi. Melalui webinar Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, Kubisa siang hari ini diharapkan adanya tambahan pengawasan dan pemetaan baru akan pentingnya penguasaan keterampilan digital di era disrupsi. Peserta webinar dan narasumber yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih secara tulus atas kerjasama yang sangat baik selama ini dalam rangka peningkatan kompetensi bagi alumni UM pada khususnya dan generasi muda pada umumnya. Akhirnya, selamat berwebinar. Semoga webinar ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para peserta. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar Kubisa Goes to Campus kerjasama antara Kubisa dengan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang, Jawa Timur dengan tema pentingnya penguasaan keterampilan digital di era disrupsi setelah nyatakan secara resmi dibuka dan dimulai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selama kurang lebih 15 menit ke depan, dengan sangat bangga saya bersama Kubisa dan juga bersama Universitas Negeri Malang, Jawa Timur mempersembahkan Idris Rozenda. Silakan, Mas Idris. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kubisa yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan juga terima kasih banyak untuk UM Universitas Negeri Malang yang sudah mendidik saya sampai insya Allah sukses seperti sekarang. Oke, untuk pertama sebenarnya pada saat saya menentukan kuliah di UM itu ada cerita yang sangat menarik sih. Jadi setelah saya lulus dari bangku SMK, saya sempat bekerja di salah satu perusahaan Jepang, cuma ada di Pasuruan. Nah, pada saat itu saya selesai kontrak itu karena memang unfit pada saat ini. Nah, ada teman saya bilang kepada saya bahwa udah, kamu sekolah aja lagi, nggak usah cari kerjaan dulu, ambil kuliah biar hidupmu lebih enak. Nah, dari kata-kata itu tadi saya juga termotivasi akhirnya, sehingga saya mencari kuliah ya, karena memang saya pada saat itu tinggal di Malang. Universitas negeri yang cukup terkenal itu adalah di sana juga salah satunya adalah Universitas Negeri Malang. Kebetulan di situ ada Fakultas Teknik Elektronika sesuai dengan jurusan saya pada waktu STM dulu.
sehingga saya mendaftar di situ. Alhamdulillah ketika saya mendaftar di sana saya lulus tes sehingga diterima di Universitas Negeri Malang di Fakultas Teknik Elektronika. Beruntungnya saya pada waktu itu ketika saya diterima di UIN itu ada beasiswa yang setiap, kalau nggak salah itu setiap tahun ada beasiswa untuk inovasi misalnya. Nah di situ saya mencoba untuk mendaftarkan untuk mengikuti beasiswa tersebut dan alhamdulillah saya diterima untuk inovasi yang saya kembangkan. Nah selama saya berkuliah di UM itu dengan 3 tahun saya berkuliah di sana, karena dengan adanya beasiswa itu lumayan lah bisa mengatakan saya lulus ya kalau dibilang tanpa biaya ya, karena dengan beasiswa tersebut saya sudah bisa membayar untuk SKS. Nah yang jadi jadi keuntungan saya berkuliah di Universitas Malang ini adalah di sana itu pada waktu saya mengikuti di BEM Fakultas Teknik itu saya juga mendapatkan banyak sekali ilmu dalam organisasi, kemudian dalam mengembangkan inovasi atau waktu itu saya sempat mengikuti kakak-kakak tingkat yang sedang menggunakan ilmu robot itu di sana. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan ketika di Fakultas Teknik Malang. Kemudian selama saya menempuh pendidikan di UM itu banyak juga fasilitas yang saya dapatkan ya waktu kuliah di Fakultas Teknik. Salah satu contohnya adalah Fakultas Teknik itu juga menyediakan fasilitas atau ruang praktikum yang sangat bagus, sehingga pada saat saya kuliah untuk setiap praktikumnya saya selalu bisa mengikuti dengan baik apa yang sudah menjadi tugas-tugas di dalam perkuliahan. Oke, kemudian untuk kenapa saya bisa lulus di UM ini dengan cepat juga karena didukung dengan dosen-dosen yang sangat berpengalaman dalam mendidik saya. Ketika itu salah satu contohnya pada saat saya tugas akhir ya, judul pada waktu itu mengajukan judul tugas akhir aja itu juga udah cukup lama ya, sekitar 1 bulan. Kemudian dari mengajukan judul, kemudian untuk membuat rangkaian dan sebagainya itu juga cukup lama sampai akhirnya saya bisa mengerjakan tugas akhir itu dengan baik, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan saya ketika itu. Nah, pada waktu lulus kuliah saya sempat gagal karena pada waktu itu saingan saya atau para pelamar itu juga dari beberapa orang yang memang sudah pernah bekerja di PT Freeport, sehingga sempat gagal dan akhirnya saya diterima bekerja di bidang garam. Itu saya bekerja kurang lebih 8 bulan di bidang garam Kediri. Kemudian saya patah semangat mencoba lagi untuk melamar di PT Freeport. Pada saat itu ada lowongan di Kartologi Jakarta. Kemudian saya mencoba untuk melamar di situ dengan melalui beberapa proses ya, yang saya rasa sih proses untuk rekrutmen itu cukup lama ya, sekitar 2 sampai 3 bulan. Nah, di bulan 8 saya dikabarkan oleh PT Freeport bisa tergabung bersama PT Freeport Indonesia, sampai akhirnya saya bisa bekerja di PT Freeport sampai dengan tahun ini. Saya bekerja di tahun 2013, sejak tahun 2013 sampai sekarang, dan menduduki jabatan sebagai senior kataloger di PT Freeport Indonesia.
kita akan menuju ke acara inti. Acara inti kita adalah kita akan mendengarkan kuliah umum atau sedekah ilmu yang akan disampaikan oleh seorang profesional karir consultant, salah satu yang termuda di Indonesia dan terbaik di Indonesia, di mana temanya adalah pentingnya penguasaan keterampilan digital pada era disrupsi. Rekan-rekan sekalian, selama kurang lebih 30 menit ke depan dengan sangat bangga Kubisa dan juga Universitas Negeri Malang mempersembahkan inilah dia Irfan Dias Sanjaya. Silakan Mas Dias. Terima kasih Mas Ahmad sudah memberikan pembukaan dan juga Mas Idris ya yang tadi sharing mengenai bagaimana perjuangan beliau dalam memperjuangkan mimpi dari orang yang mungkin lulusan SMK sempat bekerja dan sekarang telah menempuh karir sebagai seorang profesional di PT yang tidak kaleng-kaleng. Dan pada kesempatan siang hari ini izinkan saya Irfan Dias Sanjaya atau bisa panggil Dias untuk bisa bercerita, sharing dan berbagi ilmu terkait dengan pentingnya penguasaan keterampilan digital di era disrupsi seperti sekarang ini. Dan sekarang kita punya topik yang akan kita bahas secara bersama-sama, laporan dari World Economic Forum atau WF pada laman Future of Jobs 2023 yang berdasarkan survei terhadap 403 perusahaan memperkirakan bahwasanya akan adanya efisiensi dan akan adanya efektivitas yang nantinya bisa akan termanifestasi pada cut off atau layoff atau penggantian substitusi dari yang awalnya dikerjakan sama manusia nanti akan dikerjakan oleh teknologi. Saya akan langsung menuju ke sesi Q&A, oke? Dan langsung saja Mas Dias, boleh bantu saya siapa yang kamu pilih untuk urutan pertama? Oke, terima kasih banyak Mas Ahmad. Untuk pertanyaan pertama yang aku pilih itu datang kepada Yosi Firmansyah Q. Untuk pertanyaannya, Kak, saya mau nanya. Saya kan dari jurusan teknik elektro dan sekarang saya semester 6 mau naik ke semester 7. Nah, akhir-akhir ini aku lagi belajar di luar jurusan saya, yaitu terkait dengan software engineer untuk web developer karena merasa skill ini perlu saya miliki. Pertanyaan saya, dalam hidup untuk mendapatkan pekerjaan mending menguasai satu skill tapi dalam, atau menguasai banyak skill dan mendalami skillnya saat bekerja nanti Kak, agar bisa fleksibel dalam mencari pekerjaan. Nah, pertanyaannya sangat menarik dan aku akan coba jawab dengan perspektif generalis melawan spesialis. Ketika kita bermain peran sebagai seorang fresh graduate, maka sebenarnya kita tidak bisa menutup mata kalau banyak fresh graduate yang ujungnya bekerja belum atau bahkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan dari latar belakang keprofesian yang itu berkorelasi dengan pendidikan yang ditempuh. Ketika teman-teman sudah nanti masuk ke dunia kerja, mendalami apa yang teman-teman lalui, seperti aku ketika aku udah tahun 2 tahun bekerja, aku semakin sadar bahwasannya apa yang aku suka, apa yang aku ingin lakukan itu berdampingan atau selaras dengan latar belakang jurusanku, itu psikologi. That's why aku kembali pada fitrahnya sebagai seorang yang gerak di bidang human resource development. Nah, dari situ aku mulai sadar, oke, kayaknya dunia HR terlalu luas sehingga aku masuk ke hal yang sangat-sangat niche. Yaitu apa? Sebagai seorang career consultant, career coach. Yang akhirnya aku coba lakukan dari rentang tahun 2021 sampai dengan saat ini. Apa yang aku lakukan saat ini adalah bentuk dari spesialisasi. Yang mana berarti ada perubahan. Dari yang awalnya aku sangat-sangat general dan aku membuka ruang seluas-luasnya pada apa yang aku lakukan sampai pada satu titik di mana itu akan membuat kita paham bahwasannya sampai pada level nanti kita dewasa kita nggak pernah bisa terus menjadi orang yang generalis dan orang akan dicari karena spesialisasi yang kita punya. Contoh, ketika aku ada di sini sekarang,
mungkin ku bisa, nggak akan undang aku kalau aku akhirnya tidak memiliki spesialisasi dalam suatu bidang atau aku terlalu general. Nah itu adalah jawaban yang bisa teman-teman dapatkan dari bagaimana generalis lawan spesialis. Ujung-ujungnya kita semua pasti akan pernah menjalani dua hal tersebut. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian, saya puas pada hari ini. Dan untuk itu saya Ahmad Habibie Salam mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Ada Mas Aceh, Master Control saya, dan juga Mas Aziz, ya, eksekutif produser saya, mengucapkan terima kasih banyak. Saya bersama Bu Fatma, bersama Mas Dias, dan tentu saja bersama Mas Idris, ya, mengucapkan terima kasih banyak. Salam kompeten, salam sehat, semangat belajar, dan jangan lupa lebih baik jatuh cinta daripada jatuh tempo. Wassalamualaikum, happy weekend, dan sampai jumpa, bye bye. Silakan Master Control.